Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal tawwabul karim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat sehingga pada kesempatan siang ini kita bisa kembali menggelar kajian kitab Kimia Us-Sa'adah, yaitu pertemuan yang ke-5 ya hari ini. Sebelum kita memulai, hadiahkan surat Al-Fatihah yang pertama untuk Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, dan para aulia illahi sholihin. Utamanya sahibul kitab, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, rahimahullahu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala alaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Setelah kita membahas pada pertemuan bulan yang lalu tentang pengantar umum seputar hakikat manusia, yaitu yang terdiri dari jasad ruh, di mana di dalam manusia itu ada potensi sifat-sifat yang harus kita kenali, yang harus kita gali. Seperti di dalam diri kita itu ada terkandung sifat-sifat binatang buas, juga ada terkandung sifat-sifat binatang ternak, juga ada terkandung sifat-sifat setan, juga ada terkandung bahkan di sana sifat-sifat malaikat. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentulah harus mengenali dulu tentang unsur-unsur yang ada di dalam diri kita tersebut. Karena seperti yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, sebenarnya ini adalah disandarkan kepada Sayyidina Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bahwa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Maksudnya mengenal diri apa? Yaitu tadi, yang dikenali dari potensi yang ada di dalam dirinya, yaitu dari sifat-sifat binatang ternak, sifat-sifat binatang buas, sifat-sifat setan, sifat-sifat malaikat, itu yang harus kita kenali dalam rangka untuk identifikasi diri. Baik, sekarang kita masuk kepada bab baru, faslun. Idza syi'ta an ta'rifa nafsak fa'lam annaka min syai'aini. Ketahuilah jika kamu ingin mengenal dirimu, kata Imam Al-Ghazali, maka ketahuilah bahwasanya annaka min syai'aini. Engkau itu terdiri dari dua hal. Engkau itu terdiri dari dua unsur. Apa dua unsur tersebut? Al-awwal hadzal qalb. Unsur yang pertama yaitu yang disebut dengan hadzal qalb, yaitu hati ini. Watsani yusamma an-nafsa war-ruh. Kemudian yang kedua yaitu yang disebut dengan nafs atau yang disebut dengan ruh. Jadi ketika kita berbicara insan, ketika kita berbicara manusia, berarti kita membicarakan ini. Membicarakan tentang hakikat kita, yaitu pada apa? Pada diri, pada nafsu, pada hati, pada ruh. Ya, karena di sana disebutkan wa anta birruhi la bil jasadi insanu. Kalian itu dengan ruhmu, bukan dengan jasadmu, engkau disebut manusia. Ya, buktinya kalau kita ada orang meninggal dunia, ya kan? Kemudian ditangisi oleh keluarganya. Ya, jangan ditinggalkan kita. Coba, apa yang ditinggalkan? Padahal fisiknya kan tetap. Ya, fisiknya masih tetap bersama, bahkan dia tidak bisa kemana-mana, tetap berada di atas tempat tidur dan sebagainya. Tapi kenapa dikatakan jangan tinggalkan kami, atau bahkan dikatakan telah meninggal
Dunia. Berarti Dunia. yang dimaksud meninggal di situ bukan apa? Bukan fisik ya. Karena kalau fisiknya itu masih tetap. Tetapi yang dimaksud di situ adalah ruhnya yang sudah tidak bersama. Berarti di situ hakikat manusia adalah pada jiwanya, pada ruhnya. Wan nafsu huwal qalbul ladzi ta'rifuhu bi'ainil batin. Sedangkan nafsu yang disebut di sini adalah nama lain dari qalb yang bisa dikenali dengan mata batin. Maksudnya begini, ya. Nafsu manusia, jiwa manusia itu adalah yang bisa dikenali dengan mata batin, dengan mata hati. Artinya kalau boleh kita sedikit dibahasakan dengan bahasa kontemporer ya, bahasa apa namanya, IT, itu adalah anggap hati manusia atau jiwa manusia itu adalah bagian softwarenya. Jadi kalau di dalam dunia komputer itu kan ada dua perangkat kan, ada hard disk, ada hardware. Jadi ada hardware, kemudian ada Software. Kata isi saja ya biar lebih mudah dipahami. Manusia sama. Manusia itu memiliki perangkat keras yaitu hardware, juga memiliki perangkat lunak yaitu yang disebut software. Ini saya menggunakan bahasa kontemporer ya biar lebih mudah untuk dipahami pendekatan. Nah, sekarang kita tahu kalau di komputer perangkat kerasnya itu seperti apa? CPU ya, masuk perangkat lunak. Perangkat keras ya, kemudian mouse, kemudian monitor, kemudian layar, itu kan masuk apa? Hardware. Itu perangkat keras. Sedangkan kita tahu dalam komputer itu juga banyak program di sana. Yang mana program-program yang ada di dalam komputer, di dalam laptop, itu yang disebut apa? Disebut software. Ya, kalau dikatakan software, perangkat lunak, ini kan tidak bisa kita pegang, tidak bisa. Ya kan? Karena itu ada di dalam, yang sifatnya itu lembut. Program-program yang ada di dalam komputer itu tidak bisa kita sentuh, tidak kita jamah. Seperti hardware, kita pegang mouse, kita pegang monitor, kita pegang keyboard, tidak bisa. CPU tidak bisa. Nah, manusia juga sama. Manusia itu terdiri dari hardware dan software. Nah, hardware manusia itu apa? Ini fisik. Mata kita, tangan kita, ya, telinga kita, kaki kita, kemudian kepala dan sebagainya. Ini hardware-nya, perangkat kerasnya yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat. Ini hardware-nya. Tetapi ingat, sebuah komputer itu yang menentukan bukan hardware-nya sebenarnya. Hardware ada, tapi kalau software-nya tidak bisa juga berfungsi. Sama juga sebenarnya manusia itu yang intinya adalah pada software. Lalu sekarang apa software-nya manusia? Nah, software kita sebagai manusia itu ya ada nafsu, ya, kemudian ada hati. Yang mana nafsu, hati, akal, nanti bahasanya inilah software kita sebagai manusia. Yang mana tidak bisa dipegang ini. Ya sebagaimana tadi program-program software komputer itu tidak bisa kita pegang, demikian juga hati, ruh, kemudian nafsu itu juga tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat dengan mata kasar, tetapi bisa kita lihat dengan mata batin. Oleh karena itu di sini huwal qalbul ladzi ta'rifu bi'ainil batin, yaitu hati yang bisa dilihat dengan sisi atau dengan mata batin. Jadi kalau disebut qalb, hati itu bukan hati berarti hati yang dibahas di dalam dunia kedokteran ya, bukan berarti hati yang bisa dioperasi kemudian yang berupa segumpal daging, bukan itu kalau yang dimaksud hati dalam ilmu tasawuf itu. Tapi hati yang dimaksud dalam ilmu tasawuf itu adalah software kita, yang mana di dalamnya ada iradah, ada kehendak, sehingga menjadikan orang itu memiliki kehendak untuk melakukan kebaikan, memiliki kehendak untuk melakukan keburukan. Nah, itu namanya softwarenya. Wa haqiqatuka al-batin. Sedangkan hakikatmu itu adalah pada batin, bukan pada zahir. Hakikat kita itu pada batin ini, pada zahir ini. Oleh karena itu, ketika kita sekarang di dunia, apa yang kita perbuat dari keburukan, sekarang di dunia ini kan, ya, keburukan itu tidak tampak oleh kita. Tetapi nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, maka apa yang kita perbuat itu menjelma menjadi sifat. Menjelma menjadi mentajassum. Apa tajassum itu? Menjasad menjadi sebuah tampilan. Oleh karena itu kan sering kita mendengar
di dalam hadis kan, atau di dalam cerita-cerita orang tua kita dulu, yang sebenarnya ini dari hadis berangkatnya. Yaitu orang nanti kalau sudah dibangkitkan di alam ya pada hari kiamat itu ada yang berupa babi, ya kan? Sering kita dengar itu. Ada yang berupa ular, ada yang berupa singa, ada yang berupa buaya, ada yang berupa anjing dan sebagainya. Apa ini maksudnya? Maksudnya dia itu yang berupa binatang macam-macam, berupa anjing. Maknanya dulu di dunianya bersifat anjing, yaitu anjing itu sifatnya rakus, seperti kera, monyet. Kemudian babi sama. Sehingga apa yang dia perbuat ketika di dunia dalam bentuk sifat, maka nanti di akhirat tampil dalam bentuk apa? Tampil dalam bentuk fisik. Berarti jika demikian, ini menandakan bahwa hakikat kita adalah pada batin. Wa hakikatuka al batin. Li'annal jasada awwalun, li'annal jasada awwal wa huwal akhir. Wa huwal akhir. Karena jasad itu adalah lapisan luar, sedangkan batin itu lapisan dalam. Ya. Kita ini fisik kita kan lapisan luar nih. Ya. Sedangkan yang menjadi inti kita bukan lapisan luarnya, tapi lapisan batin. Lapisan coba kalau kita saja ingin makan kan, umpamanya ada di Bawean ini kan, ada makanan, ada nagasari, kemudian ada apa lagi misalnya? Pisang goreng. Daun pisang itu loh. Pisang goreng nggak dibungkus loh, Bu. Dibungkus dengan dengan daun pisang itu loh. Dengan daun pisang itu misalnya nagasari lah. Bedul. Nagasari lepet dan sebagainya. Nagasari itu umpama fisik kita ya, zahir lapisan luarnya apa? Daun pisang. Daun pisang itu lapisan luarnya. Sedangkan yang kita kehendaki nanti apanya? Daun pisangnya atau isinya? Isinya. Isinya. Karena nanti apa? Daun pisang itu nanti ketika sudah dibuka, maka daun pisangnya dibuang. Kemudian isinya kita ambil. Ya, sama seperti itu juga. Ketika kita mati nanti, maka jasad kita dibuang. Dalam arti dipendam ke tanah. Sama seperti tadi daun pisang, ya. Pada nagasari, bungkusnya dibuang ke tempat sampah. Kemudian isinya kita ambil. Ya, sama, kita ketika mati nanti, fisik kita dipendam. Kemudian amal kita, nah itu yang kita ambil nanti, itu yang kita nikmati. Maka di sini, li'annal jasada awwalun wa huwal akhir. Wan nafsu akhir wa huwal awwal. Sama juga demikian. Nafsu itu adalah lapisan yang kedua, sedangkan jasad itu lapisan yang pertama. Artinya ini merupakan satu kesatuan ya yang tidak bisa dipisahkan. Wa yusamma qalban. Nah, ini penting saya sampaikan supaya kita di dalam memahami istilah-istilah tasawuf ini kita tidak bingung ya. Terkadang kita mendengar ada istilah qalb. Terkadang kita mendengar ada istilah akal. Terkadang kita ada mendengar istilah ruh. Ini perhatikan baik-baik ya. Istilah itu ada jasad, ada ruh, ya, ada nafsu, ada akal. Ini di dalam istilah tasawuf. Ya. Kalau kita mendengar istilah-istilah itu, terkadang mendengar nafsu, terkadang mendengar kolbu, terkadang mendengar ruh. Itu sebenarnya satu istilah. Hanya saja dipakai atau digunakan kepada satu hakikat yang sama, tetapi setelah menjalani proses yang berbeda. Ketika masih terpenuhi oleh sifat-sifat yang kotor, maka disebut nafsu. Gitu loh. Tetapi nanti ketika sudah dilatih nafsu tersebut, maka nanti penamaannya beda, meningkat. Meningkat menjadi apa? Menjadi kolbu. Jadi sama sebenarnya. Ya, hanya karena sudah mengalami proses. Seperti padi lah. Ya, seperti padi itu. Ketika baru dipanen namanya padi. Ketika nanti dijemur namanya apa? Gabah, iya kan? Kemudian habis itu kita selip jadi apa? Beras. Jadi beras. Kemudian nanti kita masak jadi apa? Nasi. Jadi nasi. Sama seperti itu juga. Ya. Ketika masih kotor maka disebut apa? Nafsu. Gitu loh. Kemudian dimujahadah, kemudian dilatih, kemudian dididik, maka berubah jadi apa? Kolbu. Ibarat tadi padi, beras, ya, nasi.
Kemudian di mujahadah lagi dari kolbu berubah menjadi apa? Menjadi ruh. Gitu loh. Jadi ini merupakan istilah yang mengungkapkan terhadap satu hakikat sebenarnya, hanya saja berdasarkan marotib, berdasarkan level yang ditempuh di dalam perjalanan ruhani itu. Kalau masih kotor namanya jasa, namanya apa? Namanya nafsu. Ketika di mujahadah namanya apa? Namanya kolbu. Terus setelah suci terus namanya ruh dan seterusnya. Baik. Walaisal qalbu hadhil qit'atul lahmiyah allati fis sadr minal janibil aisar. Ini semakin jelas beliau menjelaskan. Jadi kalau dimaksud qalb, dimaksud hati, walaisal qalbu bukan berarti hati, yang dimaksud hadhil qit'atul lahmiyah, yaitu potongan daging allati fis sadri minal janibil aisar. Bukan berarti sepotong daging yang ada di dada sebelah kiri. Jadi yang dipelajari di dalam dunia apa? Kedokteran. Bukan itu yang dimaksud. Bukan berarti, oh ini berarti hati yang dimaksud dalam dunia tasawuf. Bukan. Ya. Karena apa? Li'annahu yakunu fid dawab wal mauta. Karena kalau hati yang dimaksud itu adalah segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri, itu juga ada pada binatang, bahkan ada juga pada orang yang mati. Coba saya tanya sekarang, binatang ada enggak hatinya? Hati secara fisik, ada enggak? Ada. Bahkan itu yang paling enak kan biasanya, digoreng, wah itu hati. Kemudian orang ketika sudah meninggal, ada enggak hatinya itu? Ada. Tetap ada. Jadi kalau yang dimaksud adalah hati di dalam ilmu tasawuf, itu bukan hati yang ada di dada sebelah kiri, bukan itu. Karena kalau yang dimaksud hati di sini adalah segumpal daging yang ada pada dada sebelah kiri, itu juga dimiliki oleh binatang dan orang mati, itu maksudnya. Wa kullu syai'in tubsiruhu bi'ainidh dhahir fahuwa min hadzal alam alladzi yusamma alam asy-syahadah. Sedangkan segala sesuatu yang bisa dilihat dengan mata zahir, maka itu masih berada di dalam jenis alam itu sendiri atau yang disebut dengan alam syahadah. Jadi kalau sesuatu itu masih bisa kita indra, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita cium, bisa kita raba, bisa kita rasa, itu berarti masih bagian dari alam ini. Yaitu alam ini apa? Yaitu alam namanya alam syahadah. Alam syahadah apa maknanya alam syahadah? Alam syahadah maknanya alam yang bisa diindra oleh mata, bisa diindra dengan didengar dengan telinga, bisa dicium dengan hidung, bisa dicap dengan lidah, itu namanya alam syahadah. Ya. Wa amma haqiqatul qalbi, sedangkan hakikat dari hati, falaisa min hadzal alam, bukan dari alam ini. Maknanya hati yang menjadi objek pembahasan di dalam ilmu tasawuf bukan hati itu. Yakni bukan hati segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri, bukan itu. Karena kalau itu dimiliki juga oleh hewan, dimiliki juga oleh orang mati bahkan, ya. Sedangkan hati yang dimaksud dalam ilmu tasawuf adalah bukan dari alam syahadah ini, tetapi lakinnahu min alamil ghaib. Tapi dia unsurnya dari alamul ghaib, berasal dari alam ghaib, atau nama lainnya ada alam malakut. Jadi ada alam muluk, ada alam malakut. Alam muluk ini nama lainnya alam syahadah tadi ya. Kemudian alam malakut, itu alam sana, alam tinggi. Jenisnya malaikat, jenisnya orang-orang, ya, jenisnya para arwah. Itu alam malakut atau alam apa? Alam ghaib. Fahuwa fi hadzal alami gharib. Maka hati ini ketika ada dia menjadi asing. Kita menjadi asing. Karena itu sering kan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ketika bingung, kita sering mengatakan apa? Tanyalah hatimu. Kan sering kita dulu. Tanyalah hatimu, kan gitu. Coba, apakah yang dimaksud ketika kita mengatakan tanyalah hatimu, berarti hati gumpalan daging ini? Mana bisa. Jadi yang dimaksud itu adalah hati, software dari hati tersebut yang tersambung dengan alam syahadah, yang tersambung dengan alam malakut. Itu maksud. Ya. Wa tilkal qit'atul lahmiyah murakkabah. Sedangkan kalau
hati yang ada di dalam dunia hewan, yang kita bisa lihat, bisa kita pegang, itu adalah tersusun. Maknanya tersusun di dalamnya ada daging-daging, ada darah, dan sebagainya. Wa kullu a'dha'il jasad asakiruhu wa huwal malik. Wa kullu a'dha'ul jasad asakiruhu. Sedangkan semua anggota tubuh ini adalah anggota atau tentaranya. Wa huwal malik, sedangkan hati itu adalah rajanya. Jadi indah sekali Imam Ghazali ini. Hati itu oleh Imam Ghazali diibaratkan sebagai raja. Sedangkan anggota tubuh itu diibaratkan sebagai tentara. Maknanya apa? Coba orang, anggota tubuh ini kan ikut apa kata rajanya kan? Ibarat sebuah negara, sebuah kerajaan. Itu instruksi pekerjaan, itu tergantung apa kata rajanya. Kata raja ke barat, kata raja ke timur, kata raja begini, kata raja begitu. Ikut apa kata raja. Demikian juga anggota fisik kita ini. Kita ikut apa kata hati ini. Kata hati, saya lapar nih, ayo makan. Nah, berarti makannya kita, kan ada yang menggerakkan tuh. Apa yang menggerakkan? Yaitu perintah dari apa? Hati. Kita ngantuk, walaupun sampai ngaji-ngaji gini ya. Ngaji tengah hari gini, apalagi panas-panas ya. Ngantuk. Kata hatinya, udahlah ngantuk, matikan saja itu. Ngaji online-nya, tidur saja. Nah, berarti kan ada instruksi itu dari dalam. Ada instruksi. Akhirnya apa? Mata kita juga diikutkan untuk apa? Untuk tidur. Itu maknanya berarti anggota tubuh bergeraknya itu mengikuti perintah rajanya. Rajanya siapa? Rajanya yaitu hati. Berarti fisik, matanya, kakinya, anggota tubuh yang lain itu diibaratkan sebagai apa? Sebagai tentara. Sebagai anggota atau tentaranya. Wa ma'rifatullahi wa musyahadatu jamalil hadrah sifatuh. Sedangkan sifat hati ini adalah dia selalu bahagia dengan menyaksikan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini orang kalau sudah mengenal hatinya, maka dia akan senantiasa merindukan suasana menyaksikan keindahan, keagungan ciptaan Allah. Keagungan ciptaan dan keagungan kekuasaan Allah. Ini kalau orang sudah sampai ke sana. Sehingga segala sesuatu itu akan menyampaikan dia, mengingatkan dia kepada Allah. Tadi malam saya ngaji hikam di Taiwan ini ya. Ini saya sampaikan juga ini. Gini, orang itu butuhnya kepada Allah ya. Orang itu butuhnya kepada Allah. Itu seperti halnya butuhnya apa? Sinar, butuhnya proyektor kepada sinarnya. Saya kasih contoh begini. Semua tahu proyektor kan? Tahu. Semua tahu proyektor kan? Orang milenial semua ini. Coba saya ajak ya, sampean semua untuk mulai berpikir secara ilmiah. Coba kita perhatikan proyektor. Proyektor itu antara layar dengan sumber cahaya itu kan tidak ada jarak. Ya kan? Dalam arti apa yang ada di dinding ya, itu adalah berasalnya dari mana? Dari sumber cahaya. Dari sumber cahaya. Sehingga apa? Dinding tersebut, tulisan yang tampil pada dinding itu akan selalu membutuhkan, bahkan tidak bisa pisah. Walaupun hanya 1 detik, tidak bisa pisah dari cahaya yang memantulkan itu. Sehingga mustahil lah kalau misalnya tulisan yang ada di dinding mengatakan kepada cahaya tadi. Kata tulisan itu, wahai kamu sumber cahaya, sudahlah, saya tidak butuh dengan kamu. Kira-kira tampil. Bisa enggak tampil kira-kira? Tentu tidak cukup. Kemudian butuhnya kita kepada Allah itu persis seperti butuhnya tulisan yang ada di dinding kepada sumber cahaya pada pemancar itu. Karena tidak akan mungkin akan bisa memantulkan
huruf-huruf yang ada di dinding kalau cahayanya berhenti memancarkan cahaya itu. Kemudian jangankan sekarang misalnya cahaya ini menghentikan, ya, memberikan apa pancaran cahaya itu. Sedangkan kalau kita saja lewat pada sebuah forum yang di situ dipantulkan sinar dari sumber cahaya ke dinding, ada orang lewat saja, kan apa tulisannya terputus, betul enggak? Nah, ada orang lewat di situ kan tulisannya itu nanti terhalang oleh orang yang lewat. Nah, maknanya apa di sini? Maknanya kita kepada Allah juga demikian. Kita kepada Allah untuk menyaksikan keindahan, keagungan anugerah Allah kepada kita, bahwa kita butuh kepada Allah tidak lepas seperti halnya butuhnya tulisan yang ada di dinding itu kepada sumber cahaya. Oleh karena itu orang yang sudah paham ini namanya orang yang sudah mengenal diri, mengenal hatinya, mengenal hakikat hatinya, sehingga yang dia saksikan apa? Wa ma'rifatullahi wa musyahadatu jamalil hadrah sifatu. Sehingga dia selalu menyaksikan keindahan. Karena selalu menyaksikan apa? Menyaksikan bahwa semua dari, dengan, dan untuk Allah. Saya ulangi sekali lagi. Semua dari, dengan, dan untuk Allah. Ini jika orang-orang sudah sampai ke sana. Wat taklifu alaih. Bahkan hukum-hukum taklif. Apa hukum taklif? Hukum taklif itu hukum yang Allah bebankan. Ada perintah, ada larangan. Ini namanya hukum taklif. Ya, taklif ini Allah bebankan kepada hati sebenarnya. Ya, kepada hati atau kepada akal sama saja. Karena buktinya orang kalau tidak berfungsi akalnya, tidak berfungsi hatinya, dia tidak mukallaf namanya. Ada orang gila kan tidak berlaku hukum. Maka kita ya kita kalau kalau misalnya ya ada permohonan ini, tidak usah pakai masker Gus, jarak jauh. Ya sampai jarak jauh ini saya ada di depan saya ini juga ada yang ngikuti juga ya. Ya tetap mengikuti standar kesehatan ya. Jadi ada yang ngaji jarak jauh, ada juga ini yang ngaji jarak dekat. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Wa taklifu alaih. Ya, jadi taklif itu Allah perintahkan di sini pada hati, pada akal. Kalau kita tidak ingin dapat perintah taklif, gampang saja. Jadi orang gila. Gampang kan? Jadi kita misalnya tidak ingin sholat, kita tidak ingin puasa, kita tidak ingin ya melakukan kejahatan, tidak ingin ada hukumnya. Gampang. Gimana? Jadi orang gila. Ya. Tidak ada perintah taklif. Kita tidak sholat, tidak berdosa. Kita tidak puasa, juga tidak berdosa. Tapi syaratnya harus gila. Mau nggak? Pilih mana? Pilih punya akal, tapi dia mukallaf wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Tapi punya akal nih. Atau pilih gila, tetapi tidak punya beban, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak terbebani apapun hukum. Pilih yang mana? Berakal. Pilih yang mana? Kita pilih yang punya akal. Ya, kita pilih yang punya akal. Nah, maka di sini taklif ini Allah bebankan kepada kita karena ada akal, karena ada hati ini. Ini namanya wat taklifu alaih. Wal khitabu ma'ah. Demikian juga khitab. Apa khitab? Khitab itu taujihul kalam, yaitu perintah larangan yang Allah yang Allah tujukan, itu namanya khitab. Itu juga Allah sasarkan ke sana, kepada hati ini, kepada akal ini. Ya, walahus sawab wa alaihil iqab. Demikian juga adanya pahala, adanya dosa, ya karena itu tadi. Karena ada orang tersebut punya akal, punya hati. Karena kalau orang tersebut tidak punya akal, tidak punya hati, maka dia padanya tidak berlaku pahala, tidak berlaku dosa. Jadi tadi ada orang gila mencuri, tidak dosa dia. Ada orang gila berzina, tidak dosa dia. Ada orang gila membunuh, tidak dosa dia. Ya, kenapa? Karena tidak ada akalnya di situ. Karena tidak ada hatinya di situ. Ya, berarti kalau demikian perintah dan larangan, pahala dan dosa itu juga Allah arahkan kemana? Kepada hati, objeknya. Was-sa'adatu wasyaqa'u tulhaqanihi. Demikian juga sa'adah itu kebahagiaan. Dan syakawah
Syakawa itu kerugian, ya, atau celaka. Tulhaqonihi, celaka dan bahagia itu juga didatangkan kepadanya. Artinya orang itu bahagia atau orang itu menderita, di mana tempatnya? Di telinga, di kepala, atau di hati? Nah, saya ulangi lagi. Orang itu bahagia atau orang itu menderita, tempatnya di mana? Di kepala, di telinga, di mata, atau di hati? Di hati. Di hati. Ya, di hati. Maka ini kata Imam Ghazali, wasa'adatu wasyaqa'u tulhaqonihi. Bahagia maupun sengsara itu Allah letakkan di sana. Orang itu bahagia bukan pada fisik, tapi orang itu bahagia letaknya adalah pada hati. Walaupun dia punya miliaran, punya harta yang melimpah, tapi kalau hatinya ya tidak menerima dengan apa yang Allah berikan, walaupun dia hartanya banyak, maka dia miskin. Ya, bahkan saya teringat salah satu mutiara hikmah seorang sufi mengatakan gini. Ketika engkau takut miskin, sebenarnya pada saat itu engkau telah jatuh miskin. You understand? Saya ulangi lagi ya. Ini perlu pemahaman secara pendekatan rasa ini ya. Bukan dengan pendekatan akal, tapi dengan pendekatan rasa ya. Jadi ada kata orang sufi begini mengatakan, ketika kamu takut miskin, sebenarnya pada saat itu engkau telah miskin. Apa maknanya ini? Karena ketika kita takut ya untuk miskin, berarti kan kita sudah dihantui oleh ketakutan itu. Sedangkan ketika kita sudah dihantui oleh ketakutan tersebut, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa cemas, akan menjadi orang yang selalu ya takut untuk jatuh miskin, takut untuk lah. Maknanya kita sudah miskin sebelum miskin gitu. Jelas ya? Sama juga sebenarnya. Ketika engkau merasa cukup, maka engkau sebenarnya kaya walaupun dirimu miskin. Ini perlu pemahaman yang mendalam ya dengan perasaan ini. Jadi ketika kamu takut miskin, sebenarnya pada saat itu engkau telah jatuh miskin. Ya. Sebaliknya ketika engkau merasa cukup, maka sebenarnya engkau adalah kaya walaupun pada faktanya engkau secara finansial engkau miskin. Nah, ini kan suatu fakta atau suatu pernyataan yang paradok kan. Jadi secara fisik bertentangan ini. Bagaimana atau bahasa Malaysianya macam mana? Ya, macam mana ada orang ya dikata bahwa apa? Orang yang tak punya tapi boleh dikata dia adalah orang kaya, macam mana? Ini bahasa Upin Ipin ya. Artinya sebenarnya rasa cukup atau rasa bahagia itu bukan terletak pada materi. Ya. Banyak orang yang dia bergelimang harta tapi hidupnya menderita. Tapi justru juga banyak sebaliknya orang yang justru secara finansial tidak punya tapi dia sangat bahagia. Kan pernah saya ceritakan kalau tidak salah di sini atau di mana ya, pengajar di mana pernah saya sampaikan Nabi Isa itu loh. Nabi Isa, bukan di sini ya, pernah saya sampaikan di Taiwan ini. Nabi Isa itu adalah orang yang paling miskin. Tidak ada bandingnya di dunia ini. Tapi beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, ya, aftarisul ardo. Aku kalau tidur berkasurkan tanah. Jadi bumi itu adalah sebagai kasur beliau. Wa altahifu bis sama. Ya, dan aku berselimutkan langit. Wa ana aghnal aghniya. Tapi aku adalah orang yang paling kaya sedunia. Coba ini Nabi Isa. Kan luar biasa pernyataannya. Coba beliau ya. Beliau ayah tidak punya. Istri juga tidak punya. Harta juga tidak punya. Jadi apapun beliau tidak punya di situ. Rumah pun tidak punya. Tetapi beliau mengatakan dalam pernyataannya, apa kata beliau? Aftarisul ardo. Wa atawassadul hajaro. Ada yang kurang tadi. Aku tidur dengan beralaskan, dengan berkasurkan bumi. Wa atawassadul hajaro. Dan tidur dengan berbantal batu. Wa altahifu bis sama. Dan dengan berselimutkan langit. Tapi apa endingnya beliau mengatakan, wa ana aghnal aghniya, tapi aku adalah orang yang paling kaya sedunia. Ini kan apa namanya? Kan pernyataan yang paradok ini. Bagaimana Nabi Isa dengan posisi status beliau yang serba kekurangan secara finansial, tetapi beliau mengklaim, beliau mengatakan dengan tegas, aku adalah orang paling kaya sedunia.
Kuncinya satu. Kenapa? Karena beliau memiliki jiwa hati yang qanaah. Memiliki hati jiwa yang menerima. Oleh karena itu orang sufi mengatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Al-qanaatu kanzun la taf. Qanaah, menerima, ridho dengan apa yang menjadi pemberian Allah, itu adalah merupakan kanzun la tafna, merupakan simpanan yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah sirna. Oleh karena itu Nabi Isa walaupun hidupnya serba kekurangan, tapi beliau mengatakan, aku tidur beralaskan bumi, berbantalkan batu, beratapkan atau berselimut langit, tapi aku adalah manusia terkaya sedunia. Berarti di situ beliau walaupun hidup kekurangan, tapi merasakan bahagia. Lah, makanya ini kata Imam Ghazali tadi, was-sa'adatu wasyaqa'u tulhaqanihi. Bahagia, sengsara itu Allah ikutkan, Allah letakkan di dalam hati. Jadi bukan pada fisik bahagia itu. Ya bukan pada penampilan zahir ya dengan bangunan yang mentereng, kendaraan, bukan. Tapi ini pada rasa. Baik, waruhul hayawani fi kulli syai' tabi'ahu wa ma'ah. Sedangkan ruh kehidupan ya mengalir dalam segala sesuatu dan bersama dia dan menyertai dia. Artinya orang yang seperti ini jiwanya, dia itu jiwanya sudah berjiwa semesta. Sehingga orang itu semuanya dianggap sebagai bagian dengan dirinya. Ini yang kita sama-sama belajar ini. Jadi menganggap orang lain itu sebagai bagian dari dirinya. Bukan dianggap sebagai bukan dianggap sebagai pesaing dirinya. Karena kalau kita anggap orang lain sebagai pesaing kita, maka nanti kalau dianggap orang itu menyaingi kita kan dianggap akan timbullah hasud, akan timbul dendam, akan timbul dengki. Karena apa? Menganggap orang lain sebagai pesaing kita. Tetapi beda kalau kita menganggap orang lain itu adalah bagian dari diri kita, wah ini yang indah. Ya, walaupun dia berbeda dalam pandangan masyarakat, walaupun dia berbeda dengan kita dalam pandangan organisasi masyarakat, atau biarpun dia berbeda dengan kita dalam sebuah pemahaman, tetapi minimal dia itu diikat dengan kita dengan satu kesatuannya itu apa? Dia masih sama-sama orang yang beriman. Atau sekalipun dia memang bukan orang Islam misalnya, dia tetap bagian dari diri kita, tetap saudara kita. Yaitu apa? Biarpun dia bukan saudara kita dalam satu keyakinan, tapi minimal dia adalah saudara kita dalam satu kemanusiaan. Nah, makanya ini yang disebut dengan apa tadi? Jiwanya menyamudra. Kalau bahasa Jawanya nyamudra. Nyamudra itu maksudnya jiwanya luas. Jiwanya ya sudah menjiwai semua semesta ini. Oleh karena itu ini rahasianya. Kenapa dalam Quran Kanjeng Nabi disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba ini indahnya Quran ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin untuk semua semesta alam. Ayatnya tidak mengatakan wa ma arsalnaka. Atau ada riwayat lain yang mengatakan ayat ini, mungkin ada riwayat, ada qiraah lain. Ini di sini ada beberapa orang ini yang hafid Quran ini. Ada Mbak Sakina ini. Ada enggak Mbak dalam ayat barangkali riwayat lain mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Ada enggak kira-kira? Barangkali sampean menemukan riwayatnya. Enggak ada. Betul. Yang saya temukan semua riwayat ya, dalam qiraah sab'ah maupun qiraah itsna asyar semua sepakat, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin atau illa rahmatan lil muslimin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi orang mukmin saja, enggak, tapi lil alamin, untuk semesta alam. Nah, maka ini tadi wa ma walahu wa ruhul hayawani fi kulli syai'in tabi'ahu wa ma'a. Saya teringat satu makalah dari Mutiara Hikmah dari Al-Imamur Ra'id, Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Ini ada salah satu teman kita juga dari Mesir ini. Ini di Al-Ashirah itu loh Mbak Nani, itu kan ada, kalau kita dari Darosah itu kan ada kubah hijau itu.
di sebelahnya arah dari Syari Sholah Salim, itu kan ada namanya Akademiyah As-Sufiyah Al-Asyirah Al-Muhammadiyah itu. Sampean kalau dari Mahat Tohdar Rosa, itu sebelah kanan, kalau mau ke Hayul Asyir itu kan ada masjid. Ya. Itu didirikan oleh Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim. Tapi saya sudah tidak menangi, beliau wafat pada tahun 98. Tapi saya masih berguru pada anak beliau, yaitu Syekh Isomuddin Muhammad Zaki Ibrahim. Beliau mengatakan gini, kata beliau, al-insanu, ya, al-insanu ruhun wahidun fi jasadin yata'addad. Jadi manusia itu adalah satu ruh yang ditiupkan dalam jasad yang berbeda. Ini dalam sekali ini. Ruh kita semua ini yang hadir di sini sama. Berasal dari satu ruh. Bahkan ruh yang Allah tiupkan kepada kita, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, sama. Kehidupan itu adalah kehidupan yang Allah tiupkan pada kita. Oleh karena itu, ini kenapa rahasianya. Orang semakin memahami makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka akan semakin tumbuh di dalam hatinya rahmat terhadap makhluk. Jadi kasih sayangnya bukan hanya untuk orang satu agama saja. Kok bukan hanya untuk satu golongan saja. Kok hanya untuk satu partai saja. Enggak. Tapi bahkan kasih sayangnya, rahmatnya itu ya untuk sesama segolongan, ya untuk semua manusia, bahkan ya untuk semua makhluk. Ini tadi pagi saya kan nulis di story WA kan, ada yang sudah baca tentang satu figur yaitu Al-Imam Ahmad Ar-Rifai namanya. Beliau merupakan muassis pendiri dari Thariqah Rifaiyah. Beliau suatu ketika mau berangkat haji. Dulu berangkat haji kan belum ada pesawat seperti sekarang, tapi naik kuda dulu. Begitu sampai di perjalanan rombongan, di tengah jalan itu beliau bertemu dengan seekor anjing yang sakit. Ya, seekor anjing yang sakit dengan berjalan terseok-seok, luka berdarah. Lalu kemudian Imam Ahmad Ar-Rifai ini beliau turun dari kudanya. Beliau tidak peduli konsekuensi yang akan ditanggung, misalnya ditinggal oleh rombongan dan sebagainya. Kemudian beliau turun, dirawat luka anjing ini. Beliau kasih obat, beliau kasih makan. Bahkan lukanya itu beliau sobekkan dari kain jubahnya, ya, disobekkan, dijadikan untuk membungkus, untuk membalut luka dari anjing tersebut. Selama 3 hari itu beliau rawat, sehingga ketika anjing tersebut betul-betul sembuh, baru kemudian beliau lepas dan beliau melanjutkan perjalanan haji seorang diri karena sudah ditinggal oleh rombongan. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan ibadah haji sampai ke Mekah. Yang ingin saya sampaikan di sini, Imam Rifai tadi, beliau adalah seorang pembesar wali. Beliau itu secara fikih menganut mazhab Syafi'i beliau. Jadi seperti kita ini, beliau itu penganut mazhab Syafi'i. Di mana di dalam mazhab Syafi'i anjing itu hukumnya atau statusnya adalah najis apa? Najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Jadi kalau di dalam fikih kan ada 3 najis kan? Ada najis apa yang pertama? Ada najis ada najis mutawassithah. Kemudian yang ketiga ada najis mughalladhah. Ya, kita sekaligus murojaah ini ya, pelajaran fikih yang sudah pernah kita kaji. Ya. Najis mukhaffafah, ringan. Maksudnya apa? Membersihkannya itu cukup dengan percikan air. Apa ini? Kencingnya bayi laki-laki belum dia minum apapun kecuali air susu ibu. Jadi kalau ada misalnya laki-laki kencing, ya, dia belum makan apapun selain ASI, maka cukup dibersihkan air saja. Itu namanya mukhaffafah. Apa ini? Ini yang paling banyak. Kotoran secara umum itu najis mutawassithah. Bagaimana cara penyuciannya? Penyuciannya adalah harus pertama izalatu ainin najasah. Jadi benda najisnya itu dihilangkan dulu. Kemudian setelah itu dari cara penyucian najis mutawassithah. Sedangkan yang ketiga najis mughalladhah namanya. Mughalladhah itu artinya apa? Ghalidh. Dari kata ghalidh. Kalau dalam Quran seperti walau kunta faddan ghalidhal qalbi
lam faddu min hawli. Dari kata ghalidh itu artinya berat, ya, keras. Ya, kenapa anjing itu disebut najis mughalladhah yang berat? Karena cara penyuciannya itu tidak cukup hanya dihilangkan najisnya, tetapi di samping dihilangkan najisnya, dihilangkan ainun najasahnya, juga kemudian disiram sab'a marrat 7 kali, ihdahuma bit turab. Salah satunya menggunakan debu. Disebut mughalladhah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini penekanannya adalah Imam Rifai apa tidak tahu itu? Tahu enggak kira-kira Imam Rifai kalau anjing itu status najisnya adalah najis mughalladhah? Tahu enggak beliau? Tahu. Ya pasti tahu. Pasti tahu. Sekelas beliau wali kok mana mungkin enggak tahu status najis itu mughalladhah? Pasti tahu. Tapi sekarang kenapa beliau kok memperlakukan anjing demikian mulia? Karena ini penting ya untuk kita garis bawahi. Karena status mughalladhah pada anjing itu tidak berarti kita boleh untuk menyakiti anjing. Ya. Jangan berarti mentang-mentang anjing najis mughalladhah lantas kita habisi semua anjing. Ya enggak begitu, Bung. Enggak begitu juga. Ya. Karena apa? Karena coba apakah anjing yang status najisnya mughalladhah itu kehendak anjing sendiri atau Allah yang menghendaki? Allah. Dari Allah. Status mughalladhah pada anjing itu anjing sendiri yang mengajukan proposal kepada Allah, ataukah memang Allah yang menetapkan seperti itu? Memang Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan seperti itu. Jadi walaupun anjing status najisnya mughalladhah berat, tapi ini bukan berarti serta-merta kita boleh menyakiti anjing. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Kita tetap rahmah dengan sesama. Karena justru banyak di dalam kisah-kisah ulama salaf itu mereka tidak sedikit pun merendahkan suatu amal walaupun amal itu kelihatan sederhana. Ini ada 2 hadis ini yang sangat kontradiktif ya, yang sangat bertolak belakang. Yang satu hadisnya mengatakan apa? Ada seorang perempuan masuk surga, seorang pelacur masuk surga karena seekor anjing. Coba, padahal seorang pelacur nih. Tapi dia masuk surga hanya gara-gara anjing. Gimana ceritanya? Jadi seorang pelacur ini dia kehausan bertengah di padang pasir ya, berjalan di padang pasir. Begitu sampai di sebuah subur, ya, dia bertemu dengan seekor anjing. Dia ingin minum sebenarnya. Pelacur ini ingin minum. Dilihat tidak ada timba untuk mengambil air. Lalu kemudian dia mengambil sepatunya. Sepatunya digunakan untuk menimba air. Ketika dia hendak minum kok terlihat kepada anjing yang juga tengah menjulurkan lidahnya. Juga kehausan. Maka si pelacur tadi dia dengan iba dengan kasihan lantas dia mendahulukan anjing tersebut untuk minum daripada dirinya. Jadi dia mengutamakan anjing dulu minum sebelum dirinya. Kemudian setelah memberi minum anjing itu belum sempat dia minum, artinya si pelacur itu belum sempat minum, anjing sudah diberi minum terlebih dahulu, dia jatuh dan mati pada saat itu. Akhirnya apa? Katakan Nabi, ini wanita tersebut dia masuk surga. Ya, seorang wanita pelacur masuk surga gara-gara apa? Ya. Karena timra'atu tadkhulun nara bihirratin. Ini hadis lain ini. Ada seorang perempuan dia masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing. Kalau kita kaji pada syarah hadis ini, pada penjelasannya, ternyata wanita yang masuk neraka karena kucing itu ternyata ahli ibadah dia, ahli sholat, ahli zakat, ahli sholat malam dan sebagainya. Tapi kenapa dia masuk neraka? Hanya disebutkan di situ dalam keterangannya, karena pada saat dia mengurung seekor kucing, seorang wanita tersebut, dia mengurung kucing tersebut dalam sebuah kurungan, tidak diberi makan selama berhari-hari, dan tidak dilepaskan sehingga kucing tersebut bisa untuk mencari makan sendiri, tapi dibiarkan dikurung. Sehingga kucing tersebut mati. Ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Coba. Yang ingin saya tekankan bukan berarti, kalau begitu jadi pelacur saja, bukan begitu maksudnya. Artinya yang ingin saya tekankan adalah, kita jangan pernah menghinakan atau jangan pernah merendahkan sebuah perbuatan sekecil apapun itu.
Imam Ghazali saja, ini lebih contoh lebih mengenal lagi. Imam Ghazali yang nulis kitab ini yang kita kaji ini, ya. Ini kitab yang kita kaji ini, kitab Kimia Sa'adah dan kitab-kitab yang lain termasuk Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu kan beliau pernah ditanya ketika wafatnya oleh salah satu santri, itu ada yang didatangi dalam mimpi. Ya Imam, ma fa'alallahu bik, wahai Imam, apa yang Allah perbuat untukmu? Apa yang Allah perlakukan kepadamu? Lalu apa jawabannya Imam Ghazali? Alhamdulillah afani wa ghafaroli bidubabin. Kata Imam Ghazali, alhamdulillah aku diampuni oleh Allah, dimuliakan oleh Allah karena seekor lalat. Coba ini. Imam Ghazali yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Beliau itu mendapatkan pemuliaan dari Allah bukan karena karangannya yang banyak. Bukan karena beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Bukan karena beliau ilmunya yang memenuhi barat dan timur, bukan. Tapi hanya satu hal yang kelihatannya sepele, yaitu gara-gara apa tadi? Seekor lalat. Gimana ceritanya? Begini. Imam Ghazali itu ya, suatu ketika nulis ini. Kan Imam Ghazali banyak sekali mu'allafatnya kan, karangannya. Dulu kalau nulis itu kan pakai tinta. Ya, pakai tinta. Ketika Imam Ghazali sedang nulis kitab, beliau sedang nulis, ya, kemudian setelah menulis kan tintanya itu dicelupkan kepada tintanya kan. Ketika beliau tengah nulis, ya, tengah habis mencelupkan pada tinta, tiba-tiba ada seekor lalat itu bertengger pada ujung, ya, pada ujung pulpen dari Imam Ghazali, mengisap tinta yang ada pada pena Imam Ghazali. Nah, itu beliau berhenti menulis, memberikan kesempatan kepada lalat untuk minum sepuasnya dari tinta yang ada pada ujung pulpennya. Jadi beliau, ya kalau saya mungkin ya lalat langsung saya sentil sekalian kan. Tapi Imam Ghazali tidak. Rahmatnya beliau sampai apa? Lalat itu beliau biarkan minum sepuasnya. Setelah si lalat itu puas terbang, baru beliau kemudian melanjutkan menulisnya. Kata Imam Ghazali, gara-gara itulah, sebab itulah aku oleh Allah diampuni, aku oleh Allah diberikan tempat yang mulia di sisinya. Karena apa? Karena seekor lalat. Ini supaya apa? Saya sampaikan. Supaya kita ini memiliki rahmat. Kita ini memiliki kasih sayang terhadap siapapun. Dan tidak pernah merendahkan sebuah kebaikan, sebuah amal, biarpun itu sifatnya kecil. Karena kita tidak tahu yang mana dari amal kebaikan kita yang diterima oleh Allah. Yang mana dari amal kebaikan kita yang diridhoi oleh Allah. Walaupun kelihatannya kecil di mata manusia, tapi siapa tahu yang kecil di mata manusia justru itu yang besar yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka mengenal hakikatnya, hakikat nafsu maksudnya, hakikat diri. Wa haqiqatu sifatihi wa ma'rifatu sifatihi, demikian juga dengan mengenali sifat-sifatnya, sifat-sifat nafsu, sifat-sifat hati, sifat-sifat ruh. Itu adalah miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan kunci di dalam kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kuncinya adalah mengenal diri kita sendiri. Ya, maka Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, ya, penulis kitab Hikam, itu bilang suatu ketika ditanya oleh seorang muridnya, mengatakan, wahai Imam, coba jelaskan kepada kami apa makna dari hadis man arafa nafsah arafa roh. Barang siapa kenal dirinya maka dia kenal Tuhan. Apa beliau menjawab? Barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya lemah, maka dia akan mengenal Tuhannya yang maha kuat. Barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya rendah, maka dia akan mengenal Tuhannya yang maha tinggi. Barang siapa yang mengenal bahwa dirinya tidak punya kekuatan apapun, maka dia akan kenal Tuhannya yang maha memiliki kekuatan segala sesuatu. Ini maknanya. Jadi kita mengenal Allah itu harus menggunakan perangkat yang tidak dimiliki oleh Allah. Kita mengenal Allah harus dengan sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Ulangi ya, ini pelan-pelan saya sampaikan. Kalau kita ingin mengenal Allah, kalau kita nak kenal Allah, maka kenalilah Allah dengan sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Maknanya bagaimana? Begini. Kalau kita mau masuk ke raja, ya, kalau kita mau menghadap raja, maka jangan kita menghadap dengan sifat seorang raja.
Raja dengan sifatnya yang gagah perkasa, ya kan? Kemudian berani, kemudian gagah dan sebagainya. Kalau kita masuk ke raja bersifat seperti itu, diterima enggak sama raja kira-kira? Enggak. Kita masuk ke raja, tapi dengan sifat sombong, dengan sifat angkuh, Enggak. dengan sifat gagah, diterima enggak? Enggak. Ditolak. Disuruh keluar, disuruh usir. Karena apa? Maknanya kita menyaingi dari sifat raja tersebut. Nah, kalau kita ingin diterima, bagaimana caranya? Kita masuk kepada raja dengan sifat kerendahan. Kita merasa rendah, nunduk, rendah hati, maka nanti kita akan diterima. Ini padahal baru sama manusia ini. Bagaimana lagi sekarang kepada Allah? Ya. Jadi ini ketika orang sudah paham ini, maka dia akan selalu hati-hati, tidak mudah untuk memvonis orang lain, tidak mudah untuk apa? Tidak mudah untuk menyalahkan orang lain dan sebagainya, tapi dia selalu mengambil pelajaran dari sisi-sisi tersebut. Kita ingin mengenal Allah dengan sifat yang tidak dimiliki Allah. Apa tidak yang tidak dimiliki oleh Allah? Sifat hina. Allah punya enggak sifat hina? Tidak punya. Sifat rendah. Allah punya enggak sifat rendah? Tidak punya. Maka kalau kita ingin mengenal Allah, kenali Allah dari sifat-sifat ini. Maknanya kita datang kepada Allah, datanglah dengan sifat kelemahan kita, kerendahan kita, ya, kehinaan kita, maka Allah akan terima kita nanti. Tapi kalau kita datang kepada Allah dengan sifat sombong kita, dengan kita merasa orang yang serba ada, orang yang mampu, ya akan disuruh keluar. Kita tidak akan diterima sebagai hamba yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar, ini ada pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya ini. Mohon maaf Gus, tadi hadis yang menerangkan tentang masuknya seorang gadis ke surga hanya gara-gara anjing, kata sebagian kiai tidak sahih, mohon penjelasannya. Begini, siapa nih penanya? Mas Amin, Mas Aminuddin. Ini beliau dari Ansor ini ya, dari Ansor. Begini, di dalam status hadis dari segi riwayatnya tadi yang saya sampaikan, seorang perempuan masuk neraka masuk surga gara-gara gara-gara menolong seekor anjing. Status hadisnya ada yang mengatakan dhaif. Ya betul, saya akui. Tetapi ingat, status hadis itu ya kita harus menggunakan standar ilmiah. Dalam arti bukan berarti semua hadis yang statusnya tidak sahih lantas tidak boleh kita ambil. Ulangi sekali lagi, kita melebar ya kepada pembahasan ilmu ulumul hadis. Jadi tidak serta-merta kalau hadis itu tidak sahih, lantas kita tidak boleh mengambil hadis tersebut. Siapa bilang? Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Shalah, ini dua tokoh di dalam ilmu hadis. Beliau mengatakan apa? Hadis dhaif itu boleh diambil, boleh diamalkan, bahkan di dalam apa? Di dalam fadhailul a'mal. Fadhailul amal. Jadi hadis dhaif itu boleh diamalkan, boleh diambil dalam masalah fadhailul a'mal. Maksudnya fadhailul a'mal ini untuk apa namanya keutamaan melakukan amal kebaikan atau tentang akhlak-akhlak. Itu tidak masalah. Yang tidak diambil jika hadisnya itu dhaif, itu jika berhubungan dengan akidah. Itu Mas Amin ya. Jadi ini penting saya tekankan di sini, perlu saya garis bawahi. Jadi tidak serta-merta ketika hadisnya ini tidak sahih nih, dhaif, tidak boleh kita ambil. Siapa bilang, Bro? Ya, siapa bilang? Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, salah satu pilar dari 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, beliau apa? Justru beliau mengutamakan beramal dengan hadis dhaif, ya, diutamakan oleh beliau daripada mengambil pendapat pribadi. Artinya beliau lebih memprioritaskan hadis dhaif dulu daripada saya harus mengambil apa? Daripada saya mengedepankan analogi saya pribadi gitu. Ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi tidak semua hadis dhaif itu lantas tidak boleh kita ambil atau kita campakkan ya, atau kita lempar saja ke tempat sampah. Tidak. Tetapi hadis dhaif itu boleh kita amalkan dalam hubungan yang berkaitan dengan fadhailul amal atau berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akhlak-akhlak. Loh, tadi kan berkaitan dengan akhlak tadi. Yang tidak boleh hadis dhaif itu diamalkan, tidak bisa dijadikan sandaran apabila berkaitan dengan akidah. Itu loh, Mas. Jelas gini, Mas Amin? Ini ada pertanyaan lagi masuk ini.
Pertanyaan berhubungan dengan perintah larangan, ada video sedang marak viral di medsos tentang akhwat bercadar yang menjadi peserta lomba MTQ tingkat kota Provinsi Sumut. Menurut Pak Ustadz, sungguhnya batasan aurat suara bagi seorang muslimah itu bagaimana? Mohon maaf Ustadz, yang memberikan tanggapan terhadap video tersebut bahwa apa yang dilakukan akhwat tersebut salah karena mengikuti lomba MTQ tersebut, itu pendapat bahwa itu aurat. Baik. Begini, ntar saya nanya dulu nih, bahasanya saya selesaikan dulu atau enggak apa-apa, saya langsung jawab. Ini tinggal sedikit soalnya, tinggal 2 baris. Selesaikan dulu. Hah? Aja dulu, Selesaikan dulu ya. Iya. Silakan dulu, tinggal 2 baris ini. Ya, Silakan dulu sebelum saya jawab. Fa'alaika bil mujahadah hatta ta'rifahu, maka hendaklah kalian mujahadah. Nah ini Mbak Sakinah yang saya bahas tadi pagi ya tentang mujahadah. Fa'alaika bil mujahadah, maka disinilah hendaklah nafsu itu kalian mujahadah. Hendaklah kalian mujahadah. Hatta ta'rifahu, sehingga kalian bisa mengenal nafsumu. Kalau sudah mengenal nafsumu, engkau akan mengenal Tuhanmu. Jadi kuncinya ini. Nah, mujahadah itu gimana? Sering saya sampaikan. Prinsip mujahadah itu 4. Prinsip mujahadah itu 4. Mbak Sakinah ini mau bisa dicatat ini. Kalau di dalam konsep Kanjeng Sunan Ampel, beliau mengatakan apa dari 4 mujahadah itu? Yaitu melek luwe, meneng dewe. Ini konsepnya Kanjeng Sunan Ampel ini. Jadi konsep mujahadah itu ada 4 dalam konsep Sunan Ampel, bahasa beliau yaitu apa? Melek luwe, meneng dewe. Melek luwe, meneng dewe. Ini ada yang artinya mohon maaf tidak bisa bahasa Jawa. Ini dari mana ini? Dari Taiwan kah? Atau dari Mesir nih yang tidak bisa bahasa Jawa? Baik. Pertama melek. Melek itu maknanya apa? Qilatun naum. Mengurangi tidur. Itu yang pertama. Jadi prinsip mujahadah yang pertama kita belajar untuk mengurangi tidur. Mengurangi tidur. Qilatun naum atau melek di sini maksudnya yaitu digunakan qiyamul lail, ya, digunakan sholat malam dan sebagainya. Itu maknanya melek. Sudah, itu melek ya, maknanya kita mengurangi tidur. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Luwe. Luwe. Apa itu luwe? Al-ju', lapar. Luwe itu bahasa Jawanya, ya, bahasa Arabnya al-ju' atau lapar. Maksudnya kita mengurangi makan. Mengurangi makan dalam arti apa? Kita banyak latihan puasa. Itu yang kedua. Melek sudah, mengurangi tidur. Luwe sudah, mengurangi makan dalam arti apa? 3. Meneng. Meneng itu adalah as-somtu bahasa Arab. Apa bahasa Indonesianya? Diam. Diam. Silent. Ya? Maksudnya apa diam? Maksudnya meneng diam itu apa? Maksudnya kita ini mengurangi pembicaraan kecuali yang manfaat. Itu. Diisi dengan zikir, diisi dengan banyak merenung. Itu maksudnya as-somt, diam. Yaitu kita hanya berbicara yang mengandung maslahat, yang berfaedah. Itu yang ketiga, yaitu apa? Melek meneng, ya, meneng. Kemudian yang ndewe. Ndewe, apa maksudnya ndewe? Menyendiri. Apa maksudnya menyendiri itu? Menyendiri itu maksudnya mengurangi pergaulan kecuali hal-hal yang manfaat. Itu maksudnya ndewe. Kita mengurangi pergaulan kecuali hal-hal yang manfaat. Jadi bukan berarti tidak bergaul sama sekali, bukan. Tapi kita bergaul adalah kepada hal-hal yang bisa membawa maslahat kepada kita, baik itu maslahatud dunya wa din. Baik itu maslahat untuk agama maupun maslahat untuk dunia. Itu. Tapi kalau hanya bergaul kita hanya untuk gosip, untuk menceritakan aib untuk ini, Pak, itu dikurangi. Maka yang terakhir itu apa? Dewi. Jadi ini prinsip utama dari mujahadah 4 ini. Melek, duwi, meneng, dewe. Mengurangi tidur, yaitu dengan diisi dengan qiyamul lail, mengurangi bicara, diisi dengan banyak zikir, mengurangi makan, diisi dengan banyak puasa, mengurangi pergaulan, yaitu diisi dengan banyak tafakkur, ya, merenung keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah prinsip mujahadah. Maka kata beliau, fa'alaika bil mujahadah hatta ta'rifah.
hendaklah kalian dimujahadah nafsu itu dengan 4 prinsip tadi sehingga engkau bisa mengenal Allah. Li'annahu jauharun aziz, karena jiwamu itu adalah merupakan jauhar. Merupakan apa jauhar? Permata, ya. Merupakan mutiara aziz yang mahal. Ya. Mutiara mahal ini tidak ada dualismenya ini, ya. Jiwa kita, maka harus kita rawat betul-betul. Min jinsi jauharil malaikah, di mana jiwa kita itu adalah permata yang mahal yang termasuk dari jenis malaikat. Wa aslu ma'danihi, sedangkan asal utamanya dari mana? Minal hadratil ilahiyah, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Min dzalikal makan, dari sono dia datang, wa ila dzalikal makan yaud, ke sono juga dia akan kembali. Wa inna ila rabbikal muntaha, atau wa anna ila rabbikar ruj'a. Ya, atau nek cara Jawa nih, marang Allah asale, saking Allah asale, maring Allah baline. Ya, marang Allah, saking Allah asale, marang Allah baline. Apa itu maknanya? Nah, nanti ada yang keburu nanya lagi di komentar. Bahasa Indonesianya apa? Ya, singkatnya adalah terjemahan dari makna atau penerapan dari makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu titik kesadaran kita menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan nanti juga akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Ini ya sudah selesai pembahasan kita kali ini. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Apa tadi pertanyaannya? Yang tentang cadar tadi. Baik. Ya, tentang akhwat bercadar. Suara. Tapi ini tidak menyinggung saya yang pakai masker loh ya. Nanti ini nyinggung saya dengan pakai masker ini, jangan-jangan. Tentang akhwat yang pakai cadar dalam acara MT. Begini. Tentang batasan aurat, masalah cadar ya. Masalah cadar itu sendiri, para ulama berbeda pendapat dalam status hukum cadar. Kalau mazhab Hambali itu rata-rata mayoritas mengatakan cadar itu wajib. Oleh karena itu kalau kita perhatikan negara-negara yang berintisab kepada mazhab Hambali itu banyak menggunakan cadar, bahkan nyaris diwajibkan seperti Arab Saudi, ya kan? Dan negara-negara Teluk kebanyakan itu rata-rata mereka bercadar wanita, karena kebanyakan mereka penganut mazhab Hambali yang mengatakan cadar itu wajib. Tetapi sekarang dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Kita sebenarnya kan mayoritas Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri, cadar itu kondisional. Dalam arti seorang wanita itu tahtal khiyar. Dia berada dalam pilihan, dalam arti mau pakai cadar ya monggo, tidak pakai ya monggo. Yang penting dia nutup aurat. Gitu. Yang penting dia nutup aurat. Mau pakai cadar monggo, tidak pakai ya monggo. Jadi lebih luas ini dalam mazhab Syafi'i. Kecuali dalam satu keadaan, Imam Syafi'i juga mewajibkan. Kapan? Ketika seorang wanita tadi dia super sangat cantik jelita. Ini. Imam Syafi'i juga mewajibkan dari kalangan ulama Syafi'i ya maksud saya. Juga jika apa? Jika perempuan tersebut adalah orang wanita yang sangat cantik apa? Sangat cantik jelita. Yang jika dia tidak memakai cadar maka akan menjadi sumber fitnah. Maka untuk menghalangi dari orang-orang laki-laki yang yang mata keranjang ini karena dia saking cantik jelitanya, dalam kondisi ini baru dia juga wajib untuk memakai cadar. Ini mazhab Syafi'i. Tapi selain itu Imam Syafi'i atau mayoritas ulama Syafi'iyah tidak mewajibkan. Artinya orang perempuan itu tahtal khiyar, mau pakai ya monggo, enggak pakai ya monggo asalkan nutup aurat. Nah, sekarang terkait dengan apa? Terkait dengan lomba tadi. Terkait dengan lomba. Untuk meletakkan aturan di dalam lomba itu kan hak juri. Tentu berdasarkan pertimbangan yang macam-macam kan yang sudah digodok tentunya. Karena apa? Misalnya dalam perlombaan itu ditentukan tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai cadar. Karena apa? Misalnya pakai cadar, umpama ini
Takut dikhawatirkan ternyata yang tampil dengan nama yang didaftarkan itu lain orang. Sehingga panitia perlu cross check untuk memastikan betul enggak si fulan ini adalah orang yang sebenarnya yang didaftarkan tadi namanya atau justru manipulasi. Jangan-jangan nanti dibonkan peserta yang internasional kan. Nah, ini persis kasusnya pernah terjadi juga ini di Kairo. Tahun 2014 ya, saya masih di sana juga waktu itu. Waktu itu ada kasus di Kairo University, di Universitas Kairo itu ya, di Jamiatul Qahirah, Mbak Nani. Bukan di Universitas Al-Azhar ya, bukan di Kairo University-nya. Jadi di Kairo University itu diterapkan aturan setiap peserta yang ingin masuk ke area kampus dia harus membuka hijab, harus membuka niqab, harus membuka cadarnya. Walaupun perempuan, ya, jadi harus membuka cadarnya dulu. Sehingga peraturan tersebut juga kontroversi, artinya ada yang mendukung, juga ada yang memandang sebelah mata, yang menggejek dan sebagainya. Ramai sampai bertanya ke ulama-ulama Azhar. Bahkan saya sempat mengikuti waktu itu seminarnya bersama Habib Ali Al-Jufri, Mbak Nani. Yang waktu itu seminarnya digelar di sana di Universitas Kairo. Saya juga hadir waktu itu sampai acaranya dari habis isya sampai jam 1 malam di auditorium di Universitas Kairo. Nah, salah satu peserta dari mahasiswi Universitas Kairo itu ada yang nanya ke Habib Ali Al-Jufri, Habib, bagaimana hukumnya jika sebuah kampus ternyata membuat sebuah peraturan, ya, kepada mahasiswi yang ingin masuk ke gerbang kampus harus membuka Harus membuka cadarnya. Cadar. Lalu apa jawaban Habib Ali Al-Jufri? Lalu kemudian beliau menjawab, kata beliau, kalau memang kampus, ya, pihak kampus itu melihat bahwa tidak membuka cadar itu karena terkandung maslahat di sana, maka tidak masalah. Contoh ini. Contoh begini. Waktu itu kampus di Universitas Kairo itu kan punya sejarah, punya cerita. Apa? Kebanyakan penyusup para teroris yang membawa bom di beberapa tempat di Kairo itu kan waktu itu sering terjadi pengeboman kan. Itu rata-rata pakai niqab. Rata-rata pakai apa? Pakai cadar. Sehingga mau diterapkan di beberapa kampus, setiap orang yang ingin masuk kampus harus apa? Harus di-cross-check dulu. Jangan-jangan nanti dia yang masuk itu apa? Yang masuk itu ternyata orang bawa bom dan sebagainya. Ini kan bahaya nanti terhadap keselamatan kampus dan orang pada umum. Dan lebih anehnya lagi, ini juga pernah terjadi nih. Mohon maaf ya kalau ini agak jorok ini. Ditemukan di sebuah hammam sayyidat. Hammam sayyidat itu apa bahasa sininya? Kamar kecil perempuan ya, kalau di masjid biasanya di Kairo itu kan banyak kamar kecilnya itu kan dipisah antara untuk yang laki-laki dengan yang perempuan kan. Kalau yang laki-laki di rijal, kemudian yang perempuan diberi nama li sayyidat. Nah, ternyata ada oknum ini dia ya memang orang yang tidak yang kurang waras akalnya ya. Dia ternyata menyusup ke tempat kamar mandi. Ya, ke kamar mandi atau kamar kecil untuk orang-orang perempuan ini dengan pakai cadar. Padahal laki-laki. Coba ini. Kan sangat ironis ini. Dia padahal laki-laki. Karena apa? Dia ingin melancarkan aksi buruknya, yang ingin mengerjain perempuan ya dengan aksi-aksi kotornya dan sebagainya. Naudzubillah. Akhirnya setelah terciduk dan banyak kejadian itu terjadi, apalagi terkait dengan pengeboman dan sebagainya, maka University Kairo membuat kebijakan setiap mahasiswi yang masuk ke dalam area kampus, maka di gerbang dia harus melepaskan cadarnya terlebih dahulu. Bukan melepas kerudung, bukan cadarnya, hanya untuk memastikan bahwa ini adalah mahasiswa di sini dan identitasnya sama gitu antara dengan kartu mahasiswi dengan dia yang bersangkutan. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, nanti dia, ya kalau dia betulan, coba kalau teroris misalnya. Ini pernah terjadi di Kairo loh ya. Nah, terkait tadi untuk yang lomba, ini saya tidak menghukum yang mana yang salah. Kita mengambil hikmah masing-masing lah. Kita coba untuk berpikir mengambil nilai positif dari masing-masing dua orang ini. Artinya saya begini. Dari sisi orang yang peserta yang lomba, kita sebutkan saja.
kita berbaik sangka saja. Dia adalah orang yang ingin konsekuen dalam menutup aurat. Oke lah, kita lihat husnudzon itu saja, tidak usah berpikir lebih jauh lagi. Nanti kita ya mengatakan, wah dia itu dasar soalim lu, dan tidak usah. Itu kan wilayah dia dengan Allah saja. Ya kan? Artinya kita coba berpikir positif, itu adalah mungkin beliau adalah ingin tetap ingin tetap konsekuen di dalam menutup aurat, di dalam berhijab. Dan itu mulia, itu hak dia. Begitu juga dari segi juri, beliau memerintahkan kepada peserta itu untuk membuka. Tentu apa? Alasannya karena ini terkait dengan aturan. Dalam artinya apa? Untuk mengantisipasi, ya apa? Untuk krusek antara peserta dia yang sungguhnya nama dengan apa? Dengan orang yang sebenarnya. Seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa di sini wanita tadi, mungkin ada yang jawab lagi. Wanita tadi kan betul-betul orangnya, Pak Ustaz. Antara dia dengan yang didaftarkan kan sama. Kenapa harus disuruh? Ya, ini karena terkait aturan. Dalam arti apa? Karena aturan dalam perlombaan seperti itu, dan itu pun bukan sesuatu yang melanggar syariat sebenarnya, maka kita sama-sama husnudzon. Dalam arti apa? Dari pihak yang perempuan tidak mau melepas cadarnya, kita husnudzon saja. Beliau barangkali adalah orang yang ingin tetap konsekuen dengan menutup cadarnya, menutup wajahnya, tidak ingin membuka cadarnya. Kemudian apa? Dia lebih memilih mengundurkan diri daripada harus melepas cadar. Itu baik. Di sisi lain, kita juga tidak suudzon kepada juri. Karena juri adalah juga terkait dengan peraturan untuk cross check peserta dan sebagainya. Itu juga mulia. Sehingga kita di sini apa? Kita di sini tetap memperhatikan hati kita supaya tidak buruk sangka kepada siapa. Ini yang kami diajarkan oleh guru-guru kami di dalam tasawuf. Nah, kemudian sekarang tentang batasan suara. Apakah suara itu aurat? Nah, malah melebar pembahasan fikih ya, tapi tidak apa-apa lah. Menurut jumhur fuqaha, mayoritas para ulama fikih mengatakan bahwa suara wanita itu bukan aurat. Suara wanita itu bukan aurat. Ya, bukan aurat. Hanya saja berpotensi untuk menjadi sumber fitnah. Berpotensi loh ya. Berpotensi untuk menjadi sumber fitnah. Tapi bukan aurat, bukan. Jadi tergantung orang yang mendengarkannya. Orang kalau mohon maaf, orang kalau memang otaknya otak mesum, mohon maaf. Ya jangankan, mohon maaf, jangankan mendengarkan suara wanita, mendengarkan suara pohon saja bisa ngeres pikiran. Ya. Jadi jumhurul fuqaha mengatakan bahwa aurat suara wanita itu bukan aurat. Ya, bukan aurat. Hanya saja berpotensi ya, berpotensi menjadi sumber fitnah. Tentu ini melihat orangnya dulu. Kalau orang yang memang berpenyakitan, mentalnya berpenyakitan, ya, orang yang memang pikiran mesum, ngeres, maka dia jangankan mendengar suara wanita, ya, mendengar suara orang nenek pun dia tetap akan ngeres pikiran. Jadi saya kira demikian. Ini ada satu chat lagi masuk. Di kampus saya juga pernah terjadi laki-laki nyaman masuk asrama wanita dengan menutup niqab. Nah, ini berarti persis ini dengan yang pernah terjadi di Kairo dulu. Jadi ini merupakan salah satu bentuk antisipasi yang kemudian dijadikan kebijakan oleh sebuah instansi sebelum masuk ke kampus dan sebagainya, diperiksa dulu, dan itu adalah sah secara hukum. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah kita sama-sama husnudzon terhadap semua orang. Baik, saya kira demikian ya kajian kita kali ini. Barangkali ada pertanyaan lagi sebelum ditutup. Sudah terjawab semua pertanyaan? Atau masih ada yang tertinggal? Terjawab semua ya pertanyaan pada pesan ya. Ada cukup? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, maslahat di dunia wa dunya wal akhirah. Dan kita berharap kita tidak hanya sebatas mengkaji, tidak hanya sebatas meneliti, tidak hanya sebatas menjadi pengamat, tapi yang kita harapkan juga sekaligus sebagai pengamal. Ya. Jadi beda loh antara pengamat dengan pengamal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
salli wa Amin. ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anta yurafina wa yushafu masyidah ya rabbana wa alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma lakal hamdu kama tahlul wa salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama tahlul wa ufir lana wa muslimin kama tahlul innaka ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna ilma. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana abwaab as-sa'adah wa haqqiqna bi haqa'iqi ahli al-iradah. Allahumma jalna minal ladzina kafa'ana bi khairika fa akramtah wa tawakkala 'alaika fa kafaitah wa laja ilaika fa a'taitah wastaghatha bika fa aghtah. Allahumma jalna min ahli nufus at-tahirah wal qulubil mustabshirah wal qulubin nayyirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. बरकतों से दामन भरता है तू।